berhenti, pergerakan-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Iman kami teguh, kuat di dalam Engkau. Dan kami ada hari ini, tanda bukti Tuhan yang tetap menyertai kami. Sampai hari ini Tuhan tetap menolong kami. Engkau Tuhan yang menjaga dan memelihara dan meneguhkan iman kami untuk tetap melihat kebaikan Tuhan di hari-hari yang baik dalam hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur buat pujian penyembahan yang kami naikkan. Di dalam penyembahan kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam penyembahan kami menyadari bahwa Engkau menciptakan kami seturut dan segambar untuk menerima janji kegenapan-Mu. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan, yang lemah Engkau kuatkan, hiburkan yang sedih. Kiranya kami semua menerima jawaban doa di akhir bulan ini ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami bersatu hati usirkan segala pekerjaan setan iblis, penipu, kaum jahat, segala kelemahan dan kekuatan tidak berkuasa di dalam nama Yesus. Demi nama Yesus, darah Yesus melindungi kami semuanya, yang membuat hati, jiwa, tubuh, roh kami untuk tetap cinta akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Amin, amin. Tuhan berkati. Terima kasih buat pujian penyembahan. Dipersilakan duduk semuanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Salam kemenangan iman. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Kiranya kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Dan selamat datang, selamat beribadah bagi kita semuanya. Kiranya kegenapan janji Tuhan semakin nyata bagi kita semuanya. Katakan amin. Dan kita sungguh sangat percaya Tuhan sampai hari ini tetap menolong kita dan menyediakan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Amin. Dan baik Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan. Kita masuk pada firman Tuhan Ibrani 11 ayat 4, 5 dan 6. Ibrani 11 ayat 4, 5 dan 6. Ibrani 11 ayat 4, 5 dan 6. Dengan kasih Tuhan kita bangkit berdiri semua. Kita membaca sama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3, ya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. 5. Karena iman Henok berangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia berangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dipersilakan dulu Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Dan kiranya semua kita dalam segala kehidupan yang kita lakukan adalah menjadi kesaksian hidup kita. Katakan bersama-sama, yang saya lakukan menjadi kesaksian hidup saya. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, hari ini adalah menjadi satu momen yang baik di bulan Agustus ini. Menjadi sejarah daripada GKI Cabang pada Sidempuan ke-15 tahun, 12 Agustus 2010 sampai 28 Agustus 2025. Dan kita sungguh sangat percaya inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita.
Semua kita adalah orang-orang yang suka beribadah, kita adalah orang yang beriman, dan kita semua adalah orang-orang yang membawakan persembahan terbaik kita, dan kita semua adalah orang-orang yang menerima upah dari segala sesuatu. Dan sungguh-sungguh percaya 1 Samuel 7:12 mengatakan, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai pada hari ini 15 tahun Tuhan menolong kita semuanya. Katakan amin. Amin. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. 1, 2, 3 ya. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan meninggikannya antara Mispa dan Nesana. Ia menamai Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Sadari sampai hari ini keadaan kita karena pertolongan Tuhan. Amin. Banyak perjalanan yang menyakitkan, banyak perjalanan yang tidak sesuai dengan hati kita. Tetapi ketahuilah dan lihatlah, ada Tuhan yang tetap menolong kita, dan kita sedang menciptakan sejarah kehidupan kita. Sejarah gereja, sejarah sebuah daripada gereja ini dimulai dari jemaat yang memiliki kesaksian tentang karya Allah yang nyata dari generasi ke generasi sampai ke 15 tahun. Dari GKI Cabang Padang Sidempuan berdiri, GKI Cabang Padang Sidempuan berdiri bukan karena kekuatan manusia, melainkan ada orang-orang yang tangguh melakukan firman Tuhan, percaya kepada Tuhan, hidup dan imannya. Karena imannya, karena kepercayaannya, karena kasih karunia dan bukti kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukti kehadiran Tuhan Yesus di dalam gereja ini. Perjalanan selama 15 tahun ini penuh dengan iman, penuh perjuangan, pengorbanan, doa, penginjilan, air mata, sukacita silih berganti. Tetapi kita percaya berkat penyertaan Tuhan yang meneguhkan semua jemaat Tuhan. Penulisan sejarah ini bertujuan untuk mengingat kembali kasih mula-mula. Dari mana saya dipanggil Tuhan, dari mana Bapak dan Ibu memulai perjalanan hidup untuk surga yang mulia. Dimulai dari pertobatan, kasih karunia, perintisan, dan semua ini kita mengingatkan kembali, menghargai jerih lelah para perintis, pendahulu, pendoa yang memberikan inspirasi, teladan iman, dan harga yang mereka bayar. Ada yang ditolak dari keluarga, ada yang dihina, ada yang dilupakan, ada yang ditinggalkan. Tetapi sampai saat ini kita ada karena kita setia dan kita melihat generasi penerus dan pelayan-pelayan yang melanjutkan pelayanan ini sesuai dengan karunia masing-masing, dengan ketulusan, kekudusan, dan kesetiaan kepada firman Tuhan. Dan arahan kita adalah Yesus, tujuan kita adalah surga yang mulia. Katakan amin. Awal mula di mana saya menuliskan di kamar saya pada waktu itu, tahun ini saya harus diutus, di mana kecelakaan tabrakan kendaraan di kilometer 7 dalam lintas Tanjung Morawa, Medan, dengan tidak ada lecet sedikit pun di dalam tubuh saya, padahal lawan laka lantas saya luka parah dan mereka berceceran darah dan diperkatakan lupa ingatan, geger otak di rumah sakit. Tetapi pada hari Minggu itu saya dimasukkan ke sel tahanan karena saya melakukan tindak hukum yang berlawanan dengan menggunakan lalu lintas tidak baik, dan itu saya lakukan sehabis dari training dasar di Tanjung Morawa. Dan malam harinya jemaat berbondong-bondong datang ke Polsek untuk membesuk saya dan memberikan semua jemaat meletakkan KTP mereka sebagai jaminan bahwa saya dilepaskan dari tahanan. Tahanan daripada Polsek lupakan, dan semua mereka menelepon teman-teman, saudara, sahabat, dan sungguh sangat percaya malam itu juga jam 12 malam saya dilepaskan pada hari itu juga.
Dan semua ini sampai ke koordinator pusat Medan, urusan laka lantas, tabrakan dan kendaraan semuanya aman, kami tuntaskan dalam 1 minggu. Dan saya mengembalikan kendaraan, surat-surat kendaraan yang saya gunakan, dan membayar seberapa yang bisa saya bayar. Dan saya sungguh sangat percaya firman Tuhan yang disampaikan kepada saya, Roma 8:28-29 yang mengatakan, segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan, dan sungguh sangat percaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya sungguh sangat percaya pengangkatan datangnya dari Tuhan. Katakan bersama-sama, pengangkatan datangnya dari Tuhan. Pengangkatan datangnya dari Tuhan. Pernikahan hamba Tuhan Pendeta Esther Wi yang baru nenggolan memilih ibu suami melayani di Bagan Batu, yang dulunya dia adalah menjadi hamba Tuhan GKI Cabang Padang Sidempuan dan membuat kekosongan pelayanan gembala sidang di GKI Cabang Padang Sidempuan. Maka koordinator GKI Cabang Pendeta Ona Sembiring dan gembala sidang Pusat Medan, Bapak Pendeta Dr. Benjamin Munte, mengutus Pendeta Dimpo Sitinjak yang dulunya tim listrik GKI Satelit Cabang Tanjung Merawa, diutus tanggal 28 Agustus 2010 status ladang menjadi gembala sidang GKI Cabang Padang Sidempuan dan disambut baik oleh semua jemaat Tuhan. Sebulan kemudian GKI Pusat Medan mengundang untuk mengikuti pertemuan cabang rutin setiap bulannya, yaitu setiap hari Selasa akhir bulan, dan menentukan pilihan apakah saya menetapkan hati melayani di GKI Padang Sidempuan atau ke Nabire, Papua, tempat yang saya visikan sebelumnya. Dengan dorongan semangat melihat jiwa-jiwa yang rindu akan Tuhan, maka saya memutuskan melayani dan menetapkan hati untuk melayani di GKI Cabang Padang Sidempuan. Maka sejak itu dikeluarkanlah surat tugas saya sebagai SK nomor 211 PEN 210 menerangkan nama Pendeta Dimpo Sitinjak umur 29 tahun, tempat penutusan Padang Sidempuan, pekerjaan pendeta, ditugaskan sebagai pemberita Injil dari GKI Pusat Medan 30 September 2010. Ketua Umum GKI Pendeta Dr. Benjamin Munte, ditandatangani dan stempel lengkap. Jemaat mula-mula ada keluarga Bapak Batubara dari Sihitang, keluarga Bapak Lumban Gaul dari Aik Horsik, keluarga Bapak Suardin Duru, keluarga Bapak Lius, keluarga Ibu Yemima dari Kampung Toba, keluarga Ibu Papahan, Ibu Palipi, Sianipar, Ibu Indri Siahaan, dan beribadah di rumah Bapak Gala di Jalan Bayi Muda Silandit Gang Setahi, status kontrakan 2 juta setahun, dan ini disubsidi dari Pusat Medan selama 2 tahun. 2 tahun kemudian tanggal 31 Agustus 2012, Pendeta Dimpo Sitinjak menikah dengan Pendeta Juliana Borusebayang, Gembala Sidang GKI Cabang Takengon Aceh, yang seusianya menikah tanggal 28 Agustus 2012 di undangan, tetapi berhubung Bapak Pendeta Founder Pendeta Dr. Benjamin Munte meninggal dunia, maka pernikahan kami diundur jadi hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012 di GKI Pancing Medan Timur, diberkati oleh Bapak Pendeta Moses Sembiring. Dan hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami. Dengan pernikahan, jemaat bertambah, berdoa, penginjilan menyala-nyala, dan pertambahan. Ada keluarga Bapak Opara, keluarga Domasi Panggabean, keluarga Bapak Ucok, keluarga Bapak Liper, keluarga Bapak Putra Sinaga, keluarga Inang Opukela Simorangkir, Bapak Alperson Carlo Hutagaol, Mama Roy, Mama Rey Sinura. Terjadi proses dalam pelayanan, dan yang tinggal waktu itu hanya keluarga Opung Keila Simorangkir sebagai janda dan Bang Alperson Carlo Hutagaol. Dan namun ajaibnya ibadah minggu kita tidak pernah kosong jiwa baru. Tidak pernah kosong dengan jiwa yang hadir. Sekalipun perjuangan yang berat sekalipun, minimal yang kami catat dalam sejarah, 3 oranglah jemaat yang paling sikitnya. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Sekalipun cuma 3 orang yang hadir dihadiri dengan seorang janda yang bermasalah beban berat, tetapi kami tak beriman, berdoa, menginjil, berpuasa, dan pertambahan terjadi lagi, bertambah Opung Palipi Sianipar dan juga keluarga Bapak Silitonga.
5 tahun di rumah kontrakan, tahun 2015 berhubung rumah kontrakan tidak dikontrakannya lagi, maka kami berdoa untuk tanah pertapakan. Selama 3 bulan mencari pertapakan, kami tidak bisa tidur untuk gereja. Dan mencari pertapakan untuk gereja semua menolak, tetapi untuk rumah pribadi semua memberikan. Dan berjumpa dengan Bapak Mendes Siregar, Tulang Mengarahun Siregar, dan memberikan tanah itu, setuju dan mendukung, sekalipun dia muslim, dia mendukung dibangun gereja. Dan prinsipnya lebih bagus beragama, berjiran dengan gereja daripada tidak punya agama. Kita sudah lama mendoakan pertapakan 8 kali 15, dan itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun muncul masalah baru. Pertapakan sudah ada, uang tidak ada. Yang kami pegang cuma 2 juta yang seharusnya untuk bayar kontrakan. Dalam perkumpulan ini kami menceritakan kepada semua jemaat Tuhan, yang waktu itu hanya 5 orang jemaat Tuhan. Dan Bang Alperson Carlo menanggapi, dan kami menceritakan untuk rencana meminjam kepeng dan menghubungkan dengan orang tuanya. Dan orang tua Bang Alperson Carlo memberikan 2 surat tanahnya sekaligus untuk kami pakai sebagai anggunan kepeng. Namun pihak bank menolak karena perbedaan nama si peminjam dan yang punya anggunan. Kami selalu berdoa dan berjumpai yang punya tanah, dan punya tanah di zaman Tuhan hatinya, dan menggunakan uang 2 juta untuk mengurus surat tanah dan ukuran 15, dan selesai langsung diproses ke bank. Sekalipun dalam saat itu juga uang yang kami terima sebesar 35 juta dengan angsuran 1.200.000 per bulan selama 3 tahun, dan kekurangan dibayarkan sebulan kemudian. Titik terang sudah nampak untuk pertapakan GKI cabang Padang Sidin Tuan, walaupun masih nama atas nama Dimpo Sitinjak, karena atas nama gereja GKI tidak bisa dipakai sebagai jaminan atau anggunan ke bank. 1 tahap memang sudah ditolong Tuhan, kita sudah memiliki pertapakan, tetapi uang untuk membangunnya tidak ada. Tetapi Tuhan tidak pernah berhenti menolong. Pertolongan Tuhan Yesus ajaib bagi yang berharap berdoa kepadanya. Inang opung kaila semurangkir, jemaat yang sebagai janda melayani keluarganya di Jakarta dan menceritakan pergumulan gereja, dan menghubungkan komunikasi dengan Ibu Gembala. Panjang lebar ceritanya dengan Saudara Agus Pangaribuan sebagai lajang, dan berjanji untuk mendukung dan membiayai pembangunan gereja kita sampai selesai dengan uang awal ditransfer sebesar 3 juta rupiah. Dan inilah dana awal untuk memenuhi pembangunan, dan Bapak Suhardi dulu membawa kawannya Marga Lembu sebagai tukang dan menggali pondasi. Yang kami menggali pondasi berkumpul ada Bapak Gembala, Ibu Gembala, Era Digendong, dan Inang Opung Keila. Berdoa bersama-sama untuk doa peletakan batu pertama. Kami berjumlah 6 orang untuk doa peletakan batu pertama di belakang. Tetapi karena minimnya dana, Bapak Suhardi berkorban batu bata sebanyak 3.000 biji untuk pembangunan. Tetapi karena minimnya dana, maka tukangnya tidak mau melanjutkan pembangunan. Kami pun berdoa, kami pun mencari tukang, Bapak Koang Siregar sebagai kepala tukang, dan mengerjakan pembangunan selama 3 minggu. Tetapi gajinya tidak ada. Kami berikan selama 3 minggu, dan kami cicil. Kemudian kami cicil untuk uang tukangnya dipinjam dari hamba Tuhan perdagangan kawan Ibu Gembala kita. Ukuran bangunan tahap 1 4 kali 8 tinggi 3 meter. Bagian depan sengaja tidak ditutup karena tidak ada dana. Bangunan selanjutnya, Saudara Bang Agus yang sudah mentransfer uangnya sebesar 3 juta menghadapi pilihan yang sangat sulit dan berat. Mamanya sakit keras dan meminta maaf, tidak bisa lagi melanjutkan untuk membantu pembangunan gereja. Pembangunan gereja terkendala. Tidak lama kemudian mamanya meninggal dunia, dan bangunan di luar perkiraan, sehingga kami buatlah tenda plastik bagian depan dengan seng kami sendiri dan sengnya kami sendiri yang pasang. Ibu Gembala sedang hamil tua dengan hamil untuk Ibes Eliezer. Kami tinggal di bangunan yang terbengkalai, lantai tanah, sepsi tanknya tidak ada dicor. Bang Apelson Karla yang mengerjakan menggali seksi tanknya, dan saya sendiri.
Listrik tidak ada, juga kamar mandi tidak ada. Kami kewalahan, tetapi kami bersyukur karena sudah ada pertapakan. Kami menikmatinya sebagai bangunan pertama dan yang terpaksa di tempat ini. Jemaat bersemangat, kami bersuka cita melihat semangat dan dukungan moral, doa. Jumlah ibadah semakin bertambah dan kami sangat bersyukur sekalipun dalam perjuangan yang berat di kala itu, karena ibadah kita di ruangan sempit 4x8 dan anak-anak kami kecil, sehingga harus kami bekerja keras mengosongkan ruangan yang kami pakai untuk tidur, makan, masak. Harus kami sulap untuk ruangan ibadah pada hari Minggu dan mengumpulkan kain, barang-barang, terkadang di atas piring. Harus disusun peralatan tempat tidur dengan septic tank yang masih terbuka, dan sering tikar pakaian berjatuhan ke dalam septic tank. Hari Minggu sore kami mengambilnya dan melakukan hal yang baik untuk segala barang-barang yang berjatuhan ke dasar septic tank. Kami memodif meja untuk tempat tidur anak-anak kami, dan Ibu Silitonga lah yang mengamankan karena Ibu Gembala kita melayani sebagai song leader pada waktu itu. Pertolongan Tuhan dahsyat menginjil, menyala, berdoa, berpuasa, jiwa baru bertanda. Ada lagi keluarga Bapak Mary, keluarga Wati, keluarga Rinus, keluarga Darman, Mawar, Elsa Pahami, Bang Chandra, Sahmiwani, Bapak mertua, ayah saya ada di sini, dan juga Om Pinjam. Melihat sesaknya ruangan ibadah diwarnai tenda plastik di posisi 8 meter, saudara Bang Chandra yang status lajang bekerja di PLN mendukung pembangunan gereja untuk menambahkan 5 meter lagi. Jadi Bang Chandra ini menambahkan 5 meter sampai ke sini. Dan maksudnya supaya pisah ruang ibadah dan konsisteri, dapur dan kamar mandi. Dalam tahap pembangunan sedang berjalan, Itonya sakit keras di Madura yang sedang lagi kuliah dengan dana yang sangat fantastis. Mereka butuhkan untuk perawatan Itonya yang lagi sakit di rumah sakit di Madura. Dalam situasi itu Bang Chandra Lumbengaul memutuskan akan tetap mendukung dana pembangunan gereja sekalipun dalam ujian yang sangat berat. Puji Tuhan, melihat hati dan kabar terdengar Itonya secepatnya pulang dari rumah sakit karena sudah sehat, dan dia masuk kuliah dengan aktif seperti biasanya. Berikan tepuk tangan pada Tuhan Yesus. Mujizat terjadi. Bukan hanya Itonya yang ditolong oleh Tuhan. Orang yang tulus mendukung pekerjaan Tuhan dengan setia dan ditolong Tuhan, maka Bang Chandra naik pangkat dan dapat bonus dalam pekerjaannya pada tahun itu juga. Dalam pekerjaan tukang 5 meter itu Bapak tua dari Samosir, Bapak Yose Sitinjak, abang saya sendiri menjadi tukangnya. Ada juga Bapak Hutatara dari Sumar Pinggan sebagai jemaat GKI Sumar Pinggan, dan ada 3 orang muda dari keluarga Bapak Suwardi mengeluarkan tenaga ekstra untuk pembangunan 5 meter ini. Akhirnya pembangunan tahap 2 berjalan dengan sempurna sekalipun dinding depannya dari seng bekas. 2 tahun menempati gedung ibadah yang baru, mendapatkan tangan lagi, baik secara alam roh, perdukunan, dan secara terang-terangan secara langsung dari pihak yang tertentu. Maka sepakat untuk mengosongkan tempat ini tidak bisa lagi digunakan untuk menjadi tempat ibadah. Maka keluarga Bapak Silitonga bersedia menampung kita untuk ibadah minggu di rumah kontrakannya di Jalan Martabe dekat GKPA Resort Khusus, mulai ibadahnya jam 1 siang karena berdekatan dengan jam ibadah GKPA. Dan 2 syafaat kita ada di BPK Talenta Kapursawa Karti Apri samping Gopinda 2 selama 1,5 tahun. Sekalipun situasi yang sulit seperti itu, penginjilan tidak kendor, jemaat bertambah. Ada keluarga Bapak Jendato, ada keluarga Bapak Perisia Nenggolan, ada Bapak Huta Galung, Kang Julius, Bapak Suwarni, dan terbukalah cabang Tabusira Silinggom Kapsen. Ada 6 kakak jemaat di sana, Bapak Waru, Bapak Hulu, Bapak Suwarni, Bapak Firman, Bapak Lembu, Bapak Pira. Ibadah malam di sana bersama dengan tim, dan perjuangan perjalanan yang menguji dan menguatkan iman dan juga adrenalin. Setelah 1,5 tahun berlangsung, waktu tidak lagi di tempat ini, maka kami dengan jemaat sepakat untuk
Waktulah menjadi keadilan dan batas penderitaan pun sudah selesai. Jemaat berdua mengambil tindakan untuk kembali lagi beribadah ke tempat ini. Maka Bapak Gembala bersama dengan Bapak Presian Englulan pergi menjumpai Kepling Bapak Polta Purba dengan hasil pembicaraan membawakan hasil mufakat yang baik dan diizinkan kita kembali ke tempat ini dengan perjanjian tidak menggunakan pembesar suara. Selama 3 tahun tidak menggunakan pembesar suara, maka ibadah jalan terus menyala bersaksi penuh Roh Kudus. Buah puasa jemaat bertambah. Ada Bapak Syarifah, Yunisman, Bapak Uta Gaul menjadi menikah pertama di tempat ini. Keluarga Yusli, keluarga Bapak Jonathan, keluarga Bapak Widya, keluarga Bapak Batubara, Indah, keluarga Bapak Huta Barat, keluarga Ibu Huta Galung, dan juga keluarga Bapak Harahap. Tahun 2022 kita membangun tahap 3, menambahkan bangunan 6 kali 8 dan merampungkan bangunan 8 kali 15, namun masih yang disekat sampai seperti situasi sekarang ini. Untuk ibadah 8 kali 15 ini tempat kita, dan pastori bertingkat di belakang 4 kali 8 yakni bangunan awal, dan lunas maju dari bank 50 juta, cicilan hampir 1 juta sebulan dalam tempo 5 tahun dengan lantai granit. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Jemaat menyala-nyala menginjil dan membawa jiwa-jiwa. Ada pertambahan. Ada Bapak Hasibuan, keluarga Ibu Panggabean, Immanuel, keluarga Simamora, Grace, Bapak Firman, Yohana, Ezekiel, Adiaman, Wisman, Devi, Oni, Bapak Parel, Ina Murni, Bapak Erno, keluarga Bapak Purnama, Horas. Dan puji Tuhan, tanggal 28 Agustus 2024, Bapak Gembala Sidang kita menerima SK P3K di Kementerian Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan pada bulan Maret 2024 ada pertambahan, kita membeli tanah di belakang seluas 81 meter dengan harga 16.200.000. Dan di tahun 2025 bulan Maret kita membeli tanah tahap yang ketiga luas 40 meter dengan dana 8 juta rupiah. Proses terjadi, tetapi tetap semangat melayani Tuhan. Tahun 2024 bulan Oktober Tuhan karuniakan mandailing Natal Sikarakara yang dilayani oleh Ibu Yariba Lase. Dan kami mengutus hamba Tuhan Pendeta Santi Sianipar dan Pendeta Yohana Giawan menjadi pelayan, dan pelayanan terus bertambah. Dalam bulan 6 tahun 2025 mandailing Natal diserahkan kepada Bapak Pendeta Santi Sianipar dan Pendeta Yohana Giawan. Maka besok harinya terbuka lagi GKI cabang Paluta Gunung Tua, tepatnya di PT Heksa Sawita yang beranggotakan 92 jiwa yang dikoordinir oleh Bapak Hulu di sana. Informasi kami terima dari Pendeta Timotius Tariga dari GKI cabang 3 Lingga. Jemaat bersatu menginjil berkorban, dan masih banyak lagi mujizat kesaksian secara perubahan hidup dalam pelayanan yang bertumbuh bersama dengan jemaat yang terjadi hari lepas hari. Dalam pengumpulan informasi secara ini masih banyak orang yang tidak disebutkan namanya, jasa pengorbanannya, dan kehebatan Tuhan Yesus yang dialami dan diterima. Maaf jika belum dicatat di dalam sejarah ini. Ini menjadi secara ringkas pergerakan dan kesetiaan Tuhan di dalam sidang Tuhan GKI Cabang Padang Sidempuan yang sudah 15 tahun membangun bersama-sama dengan jemaat. Karena kita melakukan firman Tuhan, mempercayai firman Tuhan, dan firman Tuhan kita lakukan, dan kita semua membawakan persembahan terbaik kita di rumah Tuhan, dan kita gunakan untuk cicilan kredit kita. Dan kita sungguh sangat percaya Tuhan akan menolong kita sampai hari-hari berikutnya lewat taburan korban kita, pemberian kita, persepuluhan kita di ladang Tuhan secara langsung, pemberian secara langsung atau tersembunyi, dan berkomitmen membuat sejarah yang tidak terlupakan, baik dalam pribadi, keluarga, juga GKI Cabang Padang Sidempuan, terlebih untuk kerajaan surga yang mulia. Marilah kita semua menjadi pembuat sejarah selagi ada kesempatan, untuk jemaat, untuk keluarga, untuk gembala sidang, untuk KKS, untuk sektor, untuk orang-orang siapapun yang Tuhan taruhkan di hati kita. Tidak terasa sudah 15 tahun rupanya GKI Cabang Padang Sidempuan, yang dimana kita bersama, air mata bersama, menangis bersama, berdoa bersama, beribadah bersama-sama,
menerima berkat Tuhan bersama-sama. Kebersamaan sekalipun ada tantangan, tetapi jawaban doa, mujizat serta penyediaan Tuhan sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Tunggu dan buat sejarah hidup di tahun-tahun yang akan datang. Kita rindukan, kita berjumpa di 2 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kemudian kita akan catat sejarah penting bagi generasi-generasi kita. Memang kita akan mati, tetapi usaha, korban, pemberian, ide, doa, karya, pelayanan tidak akan mati, akan hidup dan dikenang sepanjang masa. Dan menjadi bahan ingatan dan menjadi contoh teladan. Firman Tuhan berkata, ingatlah para pemimpin-pemimpinmu dan teladanilah iman mereka. Segala iman yang baik dan selanjutnya menjadi sejarah yang baik dan kita akan lakukan. Pasti akan dahsyat bersama dengan Tuhan Yesus di sidang Tuhan, GKI cabang pada Sidempuan bersama keluarga gembala sidang dan pelayan-pelayan yang hebat lainnya. Memang ada beberapa orang, beberapa keluarga pergi meninggalkan kita karena kemajuan, karena keluarga, karena kerajaan surga. Tetapi ada juga yang pergi karena tidak lulus dalam api peleburan kekudusan. Lari dari proses serta ujian peningkatan taraf iman. Lari karena ekonomi yang tidak sesuai. Lari karena meninggalkan kita karena keegoisan dan mengelak dari kenyataan hidup. Ada karena mau mencoba mengatur Tuhan yang harus menyenangkan semua program hatinya. Ada yang pergi karena imannya kandas. Ada yang terdampak dan ada yang kecewa. Tetapi saya yakin gerejanya tetap terbuka menunggu kedatangannya. Kapanpun kiranya kita tetap setia melihat mereka datang kembali, karena kita percaya mereka adalah bagian dari pendorong dan mereka penebus sejarah bagi kita, bagi gereja GKI cabang Padang Sidempuan. Ayo menginjil, ayo berkorban, selamat memberi, menabur di ladang Tuhan. Kita buat sejarah yang baik, sejarah iman yang nyata bagi kita semuanya. Ini menjadi sejarah ringkas dari gereja kita, Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Ini kita buat supaya kita mengingat bahwa banyak orang-orang yang berkorban bagi kita. Amin. Ada orang-orang yang berkorban kursi kita ini. Ada yang berkorban untuk cat. Memang tidak dituliskan semuanya. Dan kita berdoa, bulan ini sedang Tuhan kerjakan hal yang ajaib bagi kita. Amin. Doakan terus, mujizat demi mujizat terjadi, pertolongan-pertolongan Tuhan akan nyata, dan akan kita bacakan lagi, akan kita doakan lagi, akan kita terima lagi di tahun depan. Bapak Ibu kasih di dalam nama Tuhan Yesus, segala pemberian kita letakkan di rumah Tuhan ini. Mohon maaf, kami tidak tahu gaji pribadi atau gaji pelayanan. Semua kami tumpahkan ke rumah Tuhan ini. Haleluya. Karena kita percaya iman dan perbuatan sejalan. Haleluya. Kita bilang kita kaya kalau rumah kita pun mungkin masih sangat sederhana. Kita tidak memiliki mobil. Kita akan berkata, orang akan berkata belum tentu. Tetapi kita berdoa lewat sejarah ini, orang-orang muda ini nantinya akan membuat sejarah yang baik bagi mereka. Dan kita semua membuat sejarah yang baik untuk gereja kita ini sampai kapan Tuhan percayakan bagi kita. Saya memiliki prinsip, di gereja ini datang dan pergi. Saya tidak akan kecewa jika Bapak dan Ibu pergi. Kami tahu ada Tuhan yang akan membuka jalan. Sidangnya GKI tidak akan mati. Sekalipun saya mati, tapi gereja ini kita berdoa bersama-sama, ini akan menyala-nyala, dan kita semua percaya di gereja ini ada Yesus pemimpin gereja ini. Amin. Kiranya kita percaya rumah kita adalah gereja kita. Di tempat ini kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di tempat ini kita mendengar dan melakukan suara Tuhan. Di tempat ini kita dibentuk oleh Tuhan. Di tempat ini kita menguduskan hari Sabat. Di tempat ini kita membawa persembahan terbaik kita. Di tempat inilah kita membawa persepuluhan dan korban ucapan syukur kita. Di tempat inilah kita membawa hati, pikiran, dan perasaan diteguhkan oleh Tuhan. Di tempat inilah kita membuat sejarah hidup kita dan generasi-generasi berikutnya.
Di tempat inilah Tuhan menyembuhkan segala penyakit kita. Di tempat inilah doa-doa kita naikkan ke surga. Di tempat inilah segala kebaikan dan proses dari Tuhan kita terima. Sampai jumpa lagi di setiap ibadah kita berikutnya di tempat ini. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus, tetap menyala. Salam komitmen, salam berkelimpahan, salam kemenangan iman bagi kita semuanya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kiranya Tuhan buat lagi perluasan demi perluasan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan meneguhkan segala doa kerinduan kita. Saya percaya ada di tempat ini yang berjanji, ada rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan ini. Bukan karena sejarah ini menjadi pemancing, tapi setiap pemberian-pemberian ini adalah gala rangsang untuk merangsang hati kita untuk menjadi pendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hidup dan mati saya untuk rumah Tuhan ini. Amin. Begitu juga dengan kita semua. Buatlah janji kita kepada Tuhan. Apa yang mau kita bawa ke rumah Tuhan ini? Apa yang mau kita berikan ke rumah Tuhan ini? Di rumah Tuhan ini kita berjumpa dengan Tuhan. Dan kiranya kita semua maju bersama-sama untuk meraih impian kita, janji kegenapan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus. Banyak orang-orang yang tuliskan dalam sejarah ini yang mereka bergerak berdoa mendukung pekerjaan Tuhan dan juga dengan keuangan, tenaga dan pemikiran. Orang-orang yang baik adalah orang-orang yang mengingat sejarah dari mana dia dipanggil oleh Tuhan. Orang-orang yang baik, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang mengingat dari mana dia dipanggil oleh Tuhan dan rela berkorban untuk orang-orang tersebut. Bapak Ibu kasih di dalam nama Yesus, hari ini di ulang tahun, saya tidak bisa menentukan ini ulang tahun karena saya diutus di mungkin pertengahan Agustus. Di Agustus saya berkhotbah pertama di tempat ini dan SK saya di bulan 9. Tapi satu hal kita sepakati, bulan Agustus adalah bulan ulang tahun untuk gereja kita. Kiranya di ulang tahun gereja kita ini kita memberikan kado pemberian kita adalah jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita rindukan jiwa-jiwa yang kekal dan juga mungkin jika ada pemberian bahan-bahan atau apapun yang digerakkan oleh Tuhan dan kita rindu untuk mendukungnya. Itu adalah janji kita kepada Tuhan. Saya selalu berjanji kepada Tuhan dan saya katakan, Tuhan, setiap apapun yang pertama yang kau berikan kepada aku akan ku persembahkan itu di hadapan Tuhan, akan saya letakkan itu di kaki Tuhan dan digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu kasih di dalam nama Yesus, kita semua mempunyai tujuan, kita semua mempunyai tantangan, kita semua mengalami kesulitan. Tetapi ketahuilah di dalam kesulitan itu, buat janji kepada Tuhan, membuat sejarah yang baik dalam kehidupan kita, sejarah yang baik bagi gereja kita. Mari kita berdoa, mari kita angkat kedua tangan kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa, Engkau Tuhan yang besar, Engkau Tuhan yang ajaib, yang menentukan kami dalam 15 tahun ini bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Engkau Tuhan yang melihat, mengingat dari mana Engkau memanggil kami. Tuhan, sudah 15 tahun kami mau menghitung seberapa pemberian kami ke rumah Tuhan ini, tetapi belum terlambat ya Tuhan. Kami mau memperbaikinya ke tahun-tahun yang akan datang. Kami mau hidup ya Tuhan, kami mau menceritakan kebaikan Tuhan. Berkatilah kami semuanya di tempat ini. Ada korban air mata di tempat ini, ada korban perjuangan di rumah Tuhan ini bersama dengan Tuhan. Ada pergumulan yang hebat yang kami lalui ya Tuhan, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami Tuhan. Janji-Mu berkata kepada kami bahwa Engkau memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Engkau. Ketika kami mencari Engkau, pengorbanan yang terasa kami letakkan di bawah kaki Tuhan, maka kami sungguh sangat percaya Tuhan. Bapa di surga, berikan kelegaan bagi kami, pengertian, pemberian persepuluhan di rumah Tuhan. Tuhan, Engkau tidak menuntut apa yang Engkau berikan kepada kami kembalikan kepadamu, sama seperti dengan Ishak, yang dimana Engkau berikan itu dan Engkau minta kembali Tuhan. Bapa di surga, berkatilah semua umat-Mu ini Tuhan.
adalah orang-orang yang suka memberi ucapan syukur, memberi menebus kemustahilan, memberi pengorbanan yang ajaib di rumah Tuhan ini untuk menjadi sejarah yang baik ya Tuhan. Bapa di surga, jamah hati kami, penuhi hati kami dengan kerinduan. Semua dari Tuhan kami terima, dan kami akan letakkan di rumah Tuhan ini menjadi sejarah yang baik ya Tuhan. Gereja ini kami percaya akan hidup selama-lamanya, selama langit dan bumi masih ada. Ini doa, ini iman, ini pengharapan kami. Tetapi kami percaya kami akan mati, tetapi sejarah kami tidak akan mati. Berkatilah kami semuanya ya Tuhan. Roh Kudus penuhilah kami dengan rela dalam berkorban, rela dalam hal memberi ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang sudah bisa berbahasa roh, ayo pelan-pelan kita berbahasa roh. Ingat dari mana kita dipanggil Tuhan. Tidak banyak orang-orang yang bijaksana, tidak banyak orang-orang yang kaya, tetapi Tuhan sudah mulai. Ayo tetap setia, jangan pernah menahan persepuluhan. Mari kita tetap percaya untuk janji Tuhan. Dan persepuluhan bukan untuk keperluan kami, bukan untuk kami makan, tapi kami letakkan di rumah Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan, 15 tahun Engkau menopang kami. 15 tahun yang lalu Engkau memanggil kami ke tempat ini. 15 tahun tidak ini sudah ada ya Tuhan. Itu bertambah berganda untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau membuat secara yang baik ya Tuhan. Haleluya. Kami rindu lawatan Tuhan. Kami rindu Engkaulah segalanya Tuhan. Ada tekanan, ada kesulitan, ada himpitan, ada air mata, tetapi janji kepadamu pada hari ini Tuhan, kami akan meneguhkan janji kami kepadamu sampai di sini Tuhan sudah menolong kami. Haleluya. 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 Engkau menolong kami. Haleluya.
Tiada kami berganti, air mata tekanan kesulitan, tapi gerejamu tetap menyala-nyala. Pelayanan menyala-nyala Tuhan. Kata yang berlangsung, jiwa-jiwa dibaptiskan Tuhan. Bertulatan nyata. Engkau Tuhan yang besar, sampai di sini Tuhan menolong kami. Haleluya. Yesus besar. Oh, haleluya. Untuk kami Tuhan, syukur bagimu Yesus, Bapa yang besar. Haleluya. Bapa-Ku, Bapa yang baik. Haleluya.
Hati kemuliaan Tuhan, kehadiran-Mu, yang
yang rela melayani Bapak Ibu kasih dalam nama Yesus, dalam semua kemajuan, dalam semua pembangunan, dalam satu negara banyak orang-orang yang mau membangun kemajuan. Tapi di balik semua kemajuan itu ada orang-orang yang demonstrasi, ada orang-orang yang membakar, ada orang-orang yang tersalib dengan emosi, dengan tujuan yang tidak jelas. Begitu juga di dalam gereja, kita berusaha untuk membangun, untuk maju KKR. Ada saja orang-orang yang menghalangi, tapi jangan berhenti. Begitu juga di dalam keluarga kita, ada orang-orang yang menghalangi kemajuan keluarga kita. Tetapi satu hal, ketahuilah, ada Tuhan yang akan menopang kita. Ada Tuhan menjadi pembela kita. Ada Tuhan yang di pihak kita. Firman Tuhan kepada Esther, sekalipun engkau sebagai pemimpin saat ini, sekalipun engkau diam, pertolongan orang-orang yang menolong pasti datang. Bapak Ibu kasih di dalam nama Yesus, ketahuilah, sekalipun ada orang-orang yang merusak, orang-orang yang menghentikan, orang-orang merencanakan yang jahat, ketahuilah, orang-orang yang menolong pasti datang, orang-orang yang membantu akan datang, orang-orang yang bermurah hati pasti datang. Yesus akan mengirimkan orang-orang yang menolong untuk kehidupan kita. Jadilah orang-orang yang cerdas, jadilah orang-orang yang suka berkorban, jadilah orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam segala hal. Jangan mau terlibat kepada orang-orang yang ribut, orang-orang yang demonstrasi, orang-orang yang anarkis, orang-orang yang dipengaruhi untuk melakukan yang tidak tahu tujuannya. Tetapi bangsa kita jelas tujuannya untuk maju, merdeka, membangun, amanah. Itu tujuan bangsa kita. Banyak orang-orang yang berkorban untuk bangsa kita ini. Begitu juga dengan gereja kita ini. Banyak orang-orang yang berkorban. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak suka dengan gereja kita. Itu tidak menjadi masalah. Tetapi kiranya kita semua di sini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Pujian penyembahan maju ke depan, kita akan bersama-sama bernyanyi. Ini menjadi doa kita di ulang tahun ini. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah, supaya aku bisa membangun gereja, mendukung gereja, menatu gereja, berkorban, memberikan persekutuan kepada gereja, memberikan menembus kemustahilan. Untuk hal apapun kita bawa persembahan terbaik kepada Tuhan. Kita minta kiranya Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tidak ada kesakitan, tidak ada penderitaan, tidak ada pelahap pelahap yang menerpa ekonomi keuangan kita. Hari ini kita berdoa spesial untuk finansial keuangan kita. Kiranya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Ini doa kita, ini harapan kita di ulang tahun ini. Kiranya Tuhan berkati aku berlimpah. Tidak
Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kiranya Engkau memberkati kita ini. Mari kita bersyukur dan berdoa. Kiranya kita ini sehat panjang umur, tidak ada malapetaka menerpa kita ini, tidak ada perpecahan, tidak ada hal-hal yang sulit menerpa, tidak ada mati suri di GKI ini, tidak ada kebangkrutan di GKI ini, tetapi maju melebar menyepak ke kiri dan ke kanan. Ini menjadi doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di ulang tahun GKI ini yang ke-15 yang ada di Padang Sidempuan ini, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Engkau menolong kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sehat panjang umurlah, Tuhan. Engkau berkati dengan kesehatan, kekuatan. Engkau limpahi dengan persatuan. Engkau limpahi dengan kerinduan untuk cinta Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Diberkati lagi cabang pada kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Engkau Tuhan memberikan kedewasaan, keteguhan hati, kekuatan, pertolongan, perlindungan, mujizat dalam nama Yesus. Perluasan demi perluasan nyata bagi GKI cabang Padang Sidempuan dan seluruh jemaatnya dan pelayan-pelayannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Dipersilakan dulu semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Pengumuman kami serahkan pada Ibu Gembala. Tuhan berkati. Haleluya, puji nama Tuhan.